Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan setiap hari cukuplah untuk hari itu. Yesus tahu bahwa kita mudah khawatir. Dia tahu bahwa sebagai manusia, kita sering membayangkan yang terburuk. Kita bangun pagi, dan pikiran kita sudah lari ke depan. Bagaimana nanti di kantor? Bagaimana kalau ada masalah lagi? Bagaimana kalau uang tidak cukup? Bagaimana kalau kesehatan menurun? Dan Yesus tidak menyalahkan kita karena khawatir. Dia tahu kita terbatas. Kita tidak bisa melihat masa depan, kita tidak bisa mengontrol semua hal. Tapi Yesus memberikan perspektif yang berbeda. Di Matius 6 sebelum ayat ini, Yesus sudah berbicara panjang lebar tentang kekhawatiran. Dia menunjukkan burung-burung di udara yang tidak menabur atau menuai, tapi Bapa di surga memberi mereka makan. Dia menunjukkan bunga bakung di padang yang tidak bekerja atau memintal benang, tapi Allah menghiasi mereka dengan indah. Lalu Yesus berkata, "Jika demikian Allah mendandani rumput di padang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang sangat dalam, bahwa kekhawatiran seringkali adalah masalah kepercayaan. Bukan karena kita bodoh atau lemah, tapi karena kita lupa siapa yang memegang hidup kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara burung dan bunga, juga memelihara kita. Bahkan lebih dari itu, kita jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada burung atau bunga. Yesus sendiri sudah membuktikannya dengan mati di kayu salib untuk kita. Dan ketika Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hari besok," Dia bukan sedang menyuruh kita untuk tidak peduli atau tidak bertanggung jawab. Dia sedang mengajak kita untuk hidup dalam hari ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena hari ini sudah cukup dengan tantangannya sendiri. Mengapa kita harus menambahkan beban hari besok ke dalam hari ini? Tuhan tahu kita tidak cukup kuat untuk menanggung semuanya sekaligus. Karena itu Dia memberi kita satu hari pada satu waktu. Dan setiap hari Dia sudah menyediakan anugerah yang cukup, kekuatan yang cukup, hikmat yang cukup, bimbingan yang cukup. Paulus menuliskan ini dengan indah di 2 Korintus 12 ayat 9. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Artinya, kita boleh lemah, kita boleh merasa tidak cukup, karena Tuhan yang akan melengkapi. Bukan dengan menghilangkan semua masalah, tapi dengan menyertai kita di tengah masalah itu. Ada juga ayat lain yang penting kita ingat. Di Filipi 4 ayat 6-7, Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Paulus tidak berkata jangan pernah merasa khawatir. Dia berkata ketika kamu khawatir, jangan biarkan kekhawatiran itu mengendap di dalam hatimu. Bawa kepada Tuhan. Dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur. Dan hasilnya, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bukan karena semua masalah tiba-tiba selesai, tapi karena hati kita dijaga oleh Tuhan sendiri. Di kayu salib, Yesus sudah menanggung beban terberat yang pernah ada, supaya kita tidak perlu menanggung semuanya sendiri, supaya kita bisa bersandar padanya. Jadi pagi ini, jika hati kita gelisah, kita boleh jujur kepada Tuhan. Kita boleh mengakui bahwa kita khawatir, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, dan kita meminta Dia untuk memimpin hari kita, satu langkah pada satu waktu.
Marilah kita berdoa. Bapa yang baik di surga, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang jujur. Terima kasih Tuhan, untuk hari baru ini, untuk nafas yang Engkau berikan, untuk kesempatan untuk hidup satu hari lagi, untuk setiap anugerah yang Engkau berikan. Tapi Tuhan, kami akui, pagi ini hati kami tidak selalu tenang. Ada kekhawatiran yang sudah muncul sejak kami membuka mata. Ada pikiran yang membuat kami gelisah. Tentang pekerjaan yang menunggu, tentang masalah yang belum selesai, tentang orang-orang yang kami tanggung jawabkan, tentang keuangan yang tidak pasti, tentang kesehatan yang rapuh, tentang masa depan yang tidak kami lihat. Tuhan, kami tahu Engkau tidak marah ketika kami khawatir. Engkau tahu kami hanya manusia, tapi Engkau mengajarkan kami untuk tidak membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati kami. Karena itu pagi ini, kami mau menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Setiap beban, setiap pikiran, setiap ketakutan, kami letakkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon, pimpin hari kami. Berjalanlah di depan kami. Tunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Beri kami hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Beri kami kekuatan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Di pekerjaan kami, Tuhan, tolong kami. Jika ada tugas yang berat, beri kami ketabahan dan kejernihan pikiran. Jika ada konflik dengan rekan kerja, ajarkan kami untuk rendah hati dan penuh kasih. Jika ada tekanan dari atasan, kuatkan kami untuk tetap berintegritas dan tidak kehilangan damai sejahtera. Di rumah tangga kami, Tuhan, hadirlah. Jika ada ketegangan dengan pasangan, lembutkan hati kami. Jika ada anak yang sedang bergumul, beri kami kebijaksanaan untuk mendampingi mereka. Jika ada kebutuhan finansial yang mendesak, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menyediakan. Di kesehatan kami, Tuhan, pulihkan. Bagi yang sedang sakit, beri kesembuhan dan kekuatan untuk bertahan. Bagi yang sedang lelah, beri pemulihan dan istirahat yang sejati. Bagi yang sedang berjuang dengan kecemasan atau depresi, beri ketenangan dan harapan. Tuhan, kami juga mohon untuk orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, sahabat kami, orang-orang yang sedang berjuang sendirian. Lindungi mereka, Tuhan. Kuatkan mereka. Biarkan mereka merasakan kasih-Mu hari ini. Kami tahu, Tuhan, Engkau sudah membuktikan kesetiaan-Mu. Yesus sudah mati dan bangkit untuk kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di setiap lembah yang gelap, Engkau tetap menyertai. Di setiap pergumulan, Engkau tetap memberikan anugerah yang cukup. Karena itu kami percaya bahwa Engkau juga akan memimpin hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu Engkau yang memegang hari ini. Kami menyerahkan seluruh hari kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan, atas setiap langkah kami, atas setiap keputusan kami, atas setiap pertemuan kami, atas setiap percakapan kami. Biarkan kami hidup hari ini bukan dalam kekhawatiran, tapi dalam kepercayaan kepadamu. Biarkan kami tidak terfokus pada apa yang bisa salah, tapi pada siapa Engkau. Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dan di akhir hari nanti, biarlah kami bisa melihat ke belakang dan berkata, Tuhan sudah baik, Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah cukup. Kami berdoa dan mempercayakan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu pagi ini, ketik amin di kolom komentar. Dan jika ada kebutuhan doa yang spesifik, jangan ragu untuk menuliskannya di komentar. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertaimu hari ini.